Bab 756. Di kapal menara. Tatapan Yunming juga membeku. Tapi dia segera merasa lega. Setidaknya murid kesayangannya tidak memilih bocah itu dari Star Luo Empire. Yang dia pilih adalah Tang Wulin. Dalam sekejap, nama ini muncul di benak semua orang. Setelah hening sesaat, tepi pantai kembali gempar. Di sisi anak laki-laki, tatapan mematikan yang tak terhitung jumlahnya semua pada Tang Wulin. Mereka akan senang merobek anggota tubuhnya saat itu juga. Di sisi perempuan, tatapan Wu Siduo dengan cepat membeku. Rahang kecil Dai Yuner tercengang takjub. Tidak terlalu cepat. Dia mengaitkan alisnya dengan erat. Perempuan nomor 17 yang tidak melepas topi bambu bergetar sedikit. Tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat mereka diizinkan memilih untuk melepas topi bambu atau tetap memakai, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali. Dia tetap satu-satunya orang yang belum melepas topi bambu. Tang Wulin yang tertegun sejenak mulai bereaksi terhadap pergantian peristiwa. Dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Gadis muda ini, lelucon kecilnya akan menjadi akhir dari diriku. Saat dia melihat senyum licik Naer, Tang Wulin tidak bisa menahan tangannya untuk mengacak-acak rambutnya. Kamu gadis nakal. Tihi. Naer terkikik dan menjulurkan lidahnya. Matanya penuh cinta dan senyumnya penuh manis. Untuk sementara, mereka membuat semua orang dalam kesengsaraan. Cahaya dari cincin jiwa berbagai siswa laki-laki jelas tumbuh lebih kuat. Jika bukan karena beberapa penatua di kapal menara menahan semua orang, mereka mungkin telah melakukan pengambilan mitra dengan segmen paksa segera. Tang Wulin berkata dengan suara rendah. Apakah Anda sengaja membuat masalah? Naer melengkungkan bibir merahnya. Bagaimana ini membuat masalah dengan sengaja? Tidak bisakah aku menjemputmu, saudara? Atau Anda ingin saya memilih orang lain? Tang Wulin mendengus. Aku akan berurusan denganmu setelah festival ini selesai. Kau gadis nakal. Di kapal menara, Yunming berkata dengan kaget. Dia memilih Tang Wulin. Bukankah mereka saudara kandung? Tidak banyak yang tahu bahwa Tang Wulin dan Naer adalah saudara kandung. Tetapi dia sangat yakin akan hal itu. Namun, Roh Kudus Douluo Yali berkata, saya sudah bertanya Naer sebelumnya. Sepertinya mereka tidak berhubungan dengan darah. Meskipun demikian, mereka terlihat cukup baik satu sama lain. Itu fakta bahwa hanya Tang Wulin yang bisa menandingi Naer dalam hal penampilan dan karakter moral. Yunming mendengus. Pandangannya terhadap Tang Wulin menghina ayah mertua terhadap menantu. Yali memiliki kesan yang baik tentang Tang Wulin. Anak ini baik, berani, dan penampilannya yang luar biasa selama insiden kereta meninggalkan kesan mendalam padanya. Tang Wulin baru saja pulih dari keterkejutan. Dia melirik Long Yue yang menatapnya dari samping. Dia mengerutkan bibirnya. Apa kau bahkan tidak memikirkannya? Anda tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Selain itu, dia tidak memilihmu. Bahkan jika dia memilihmu, aku kemungkinan besar tidak akan menyetujuinya juga. Sebuah cahaya yang cemerlang berkedip di mata Long Yue. Saya mendengar bahwa masih ada segmen di mana kita dapat mengambil mitra kita dengan paksa. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan selama segmen itu. Tang Wulin terkejut dengan jawaban Long Yue. Dia tertawa histeris. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Cara dia melihatnya. Naer datang untuk bermain. Dia berputar-putar tetapi memilihnya pada akhirnya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Setelah dia memastikan bahwa Naer tidak memilih orang lain, dia merasa lega. Dia mengalihkan pandangannya ke satu-satunya gadis yang belum melepas topi bambu. Meskipun dia belum melepas topi bambunya, siapapun yang tahu semua siswa perempuan pelataran dalam pasti sudah tahu identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin sejati di belakang Shrek Seven Monsters saat ini. Nomor 17. Sebuah kepahitan muncul di tepi bibir Tang Wulin. Dia tidak mau melepas topinya bahkan setelah dia melihatnya. Ini tidak diragukan lagi mengungkapkan sikapnya. Pandangannya sedikit kabur sekarang. Jika festival tanggal Danau Dewa Laut ini bukan awal yang baru, apakah ini akan menjadi akhir dari semuanya? Namun, dia tidak senang.
Baru sekarang Lan Muzi berhasil mengatakan sesuatu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Junior Naer akan memilih Wulin. Benar-benar kejutan. Wulin benar-benar bernasib baik. Tang Yinmeng berkata dengan senyum tipis. Baiklah. Kita akan lanjutkan dengan segmen ini. Sekarang, para peserta akan menggambar banyak untuk menentukan giliran mereka untuk memilih pasangan mereka. Sebelum memilih pasangannya, gadis-gadis itu dapat mengajukan permintaan atau mengajukan pertanyaan kepada anak lelaki yang mereka minati. Mereka kemudian dapat memutuskan sesudahnya. Junior Naer, apakah Anda lupa tentang ini? Namun, Naer melambai padanya. Dia menjawab dengan manis. Saya tidak membutuhkannya. Saya pikir tidak ada orang lain yang mengenalnya lebih baik daripada saya. Ketika dia mengatakan ini, anak-anak lelaki itu dilanda kesedihan lagi. Kemarahan mereka mungkin mencapai puncaknya. Bahkan dengan kekuatannya, Tang Wulin merasa seolah-olah 10.000 panah telah menembus hatinya saat ini. Bocah ini, apakah kamu bersenang-senang sementara kakak laki-lakimu menderita atas biayamu? Sangat baik. Mari kita beralih ke peserta berikutnya. Orang yang kami pilih adalah Junior Ye Xinglan. Ye Xinglan diam-diam mengamati semua kejadian di Sigat Lake Dead Festival. Ketika dia melihat Naer memilih Tang Wulin, dia secara tidak sengaja mengerutkan kening. Sebagai rekan setim Tang Wulin, dia tahu tentang hubungan saudara kandung antara Tang Wulin dan Naer. Gadis muda ini ada di sini untuk menimbulkan masalah atau berharap bahwa gadis-gadis lain akan mundur dalam menghadapi kesulitan. Namun, Gu Yue juga tahu tentang hubungan mereka. Gu Yue, apa yang kamu pikirkan sekarang? Dia merenungkan pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. Setelah pulih dari keterkejutan, ia memanfaatkan kekuatan jiwanya. Daun teratai di bawah kakinya melayang menuju pusat danau Dewa Laut. Junior Ye Xinglan, sekarang kamu dapat memilih anak laki-laki yang kamu kagumi. Dan kamu dapat bertanya padanya atau mengajukan permintaan. Tatapan Ye Xinglan tak bernyawa. Di tengah kerumunan anak laki-laki di seberangnya, yang gemuk dan lembek saat ini kepalanya terkubur dalam-dalam di dadanya sendiri. Tubuhnya sedikit bergetar. Dia tidak berani menghadapi situasi di depannya. Sebelum pengakuannya, dia sudah dalam kondisi gugup. Dia tidak tahu apakah dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata itu lagi. Dia tahu bahwa banyak orang menyukai Ye Xinglan juga. Dia kuat dan cantik. Dia adalah salah satu yang luar biasa di antara para murid perempuan pelataran dalam. Mereka sudah berusia 18 tahun. Dia benar-benar takut bahwa dia telah membuat pilihan sebelum dia mengungkapkan perasaannya terhadapnya. Pandangannya tertuju padanya. Dalam kedalaman ingatannya, dia adalah anak lelaki gemuk yang mengikutinya kemanapun dia pergi ketika dia masih kecil. Dia adalah lelaki kecil yang terus memanggilnya, Suster Xinglan, dengan hidung beringus. Dia juga teman yang besar. Suka diemong dan selalu berada di sisinya. Tidak peduli waktu atau tempat. Dia tidak pernah membiarkannya keluar dari pandangannya. Dia sudah terbiasa memiliki dia di sekitar dan melihat seringai bodoh itu. Yang terpenting, dia sudah terbiasa dengan berbagai roti yang dibuatnya. Junior Xinglan, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk ditanyakan? Anda juga dapat mengarahkan pertanyaan Anda ke beberapa anak lelaki lainnya. Kemudian, Anda dapat membuat keputusan. Tang Yinmeng mengingatkannya. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak punya pertanyaan. Kalau begitu buatlah pilihanmu. Daun lotus dipercepat. Bintik-bintik cahaya bintang mengelilinginya. Kecepatan di mana daun teratai Ye Xinglan bergerak jauh lebih tinggi daripada Naer sebelum ini. Dia sudah berada di antara jajaran anak laki-laki dalam sekejap. Meskipun dia tidak secantik Naer, dia masih mutiara dari pelataran dalam. Bintang yang cerah dan menarik. Anak-anak itu menahan napas. Su Lizhi secara naluriah mengangkat kepalanya. Dia diam-diam mencintainya selama ini. Dia harus melihat siapa yang akan dia pilih. Kemudian dia melihat sosok itu semakin dekat. Dia melihat wajahnya yang tenang dan cahaya yang berkedip di tatapannya. Dia. Apakah pasangan yang akan dia pilih berdiri di sampingku? Pada saat ini, Su Lizhi tampaknya sedang kesurupan. Matanya mulai kabur. Dia merasakan air mata hangat mengalir di matanya. Jadi,
Pada akhirnya, dia meninggalkanku. Meskipun dia setengah berharap hari seperti itu akan datang. Hatinya masih belum mau menerimanya. Untuk apa kamu menangis? Kamu tidak berguna apa-apa. Sebuah tangan yang polos meraih dan menghapus air mata yang menetes di wajahnya. Aku benci berpisah dengannya. Namun, Su Lizzie tidak bisa menahan diri saat dia menangis keras. Pada saat ini, emosinya dalam kekacauan. Air matanya hampir tidak bisa disapu ketika mereka datang menuangkan dan membasahi tangannya. Idiot, apa yang kamu benci? Apakah Anda membenci saya di sisi Anda? Atau apakah Anda membenci lemak di tubuh Anda? Saya ingat pernah mendengar Anda mengatakan bahwa Anda baru saja mau menurunkan berat badan untuk saya. Ye Xinglan bingung apakah akan tertawa atau menangis ketika dia melihat pria gemuk di depannya yang jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada dirinya. Tak terkecuali garis pinggang beberapa kali miliknya. Hah! Tiba-tiba Su Lizzie tertegun. Air matanya berhenti mengalir tiba-tiba seolah-olah pintu air telah ditutup. Dia menatap Ye Xinglan dengan mulut ternganga. Yang pasti, dia mengusap matanya dengan penuh semangat. Bab 757. Dia berdiri di sana dengan apik di sampingnya. Daun lotusnya tepat di sampingnya. Tidak ada orang lain di dekat mereka. Hanya ada mereka berdua. Dia berdiri di sisinya. Jangan bilang kau hanya lewat saja. Menyadari apa yang baru saja dikatakannya, Su Lizzie memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ye Xinglan mencubit wajah gemuknya. Kau memiliki harapan kematian, bukan? Su Lizzie tersenyum bodoh dan berkata, gunakan lebih banyak kekuatan. Saya pikir itu sedikit sakit. Jika sakit, itu berarti saya tidak bermimpi. Saya telah melamun setiap hari belakangan ini. Saya bermimpi bahwa Anda akan memilih saya di Sigat Lake Dead Festival. Apakah kamu bodoh? Rasanya sakit. Sakit. Haha. Sakit. Haha. Su Lizzie tertawa gembira. Tiba-tiba, dia melompat. Ledakan. Apa artinya menuai kesedihan di akhir kebahagiaan besar? Saat ini, Su Lizzie adalah contoh klasik. Dia lupa menahan diri. Ketika dia melompat sekarang, tubuh beratnya itu jatuh langsung ke daun lotus yang menghancurkannya dalam sekejap. Air danau terciprat ke tubuh Ye Xinglan. Untuk sesaat, dia tertegun. Apa yang terjadi? Dengan suara keras, tubuh Su Lizzie melayang kembali ke permukaan. Ah, aku tidak menarik diri. Aku tidak. Saya melakukannya secara tidak sengaja. Sister Xinglan. Saya melakukannya secara tidak sengaja. Bocah gendut itu sangat gugup sehingga dia hampir menangis. Setelah dia terjun ke dalam air danau yang sedingin es, pikirannya menjadi jernih. Menurut aturan festival tanggal Danau Dewa Laut, para peserta akan didiskualifikasi dari festival tanggal begitu mereka jatuh ke air. Saat dia melihat penampilannya yang bingung, Ye Xinglan berkata dengan tajam, dasar bodoh. Berhentilah membuatku malu di sini. Ayo pergi. Dia membungkuk untuk meraih lengan Su Lizzie. Dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan melemparkannya ke atas. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan menyusulnya. Detik berikutnya, keduanya terbang di atas permukaan danau dan mendarat di pantai yang jauh. Pilihan Ye Xinglan atas Su Lizzie, bersama dengan naik turunnya emosinya telah membuat yang lain menatap dengan mulut ternganga. Situasi seperti itu belum pernah terjadi di Sigat Lake Dead Festival sebelumnya. Untuk semua penghinaan diri, Su Lizzie pasti membuatnya berharga saat ini. Tanpa pertanyaan, lolongannya jelas bekerja dan pengakuannya berhasil. Mimpi-mimpinya akhirnya menjadi kenyataan sekarang setelah dia mendapatkan persetujuannya. Saat ini, mata Xie dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan ada iri di dalamnya. Entah itu dia atau Yue Zhengyu. Mereka telah mengetahui selama ini bahwa Su Lizzie menyukai Ye Xinglan. Namun, tidak satupun dari mereka berpikir bahwa Ye Xinglan akan benar-benar menerimanya. Dalam sekejap ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yue Zhengyu yang seharusnya berhasil gagal sedangkan Su Lizzie yang seharusnya gagal berhasil. Perasaan yang benar. Hanya perasaan sejati yang bisa menggerakkan hati. Dan hanya perasaan sejati yang bisa menghilangkan semua hambatan. Lizzie telah berhasil. Bagaimana dengan dirinya sendiri?
Dia secara naluriah melihat sisi yang berlawanan pada sosok yang telah mendapatkan kembali penampilan wanitanya dengan rambut merahnya jatuh longgar di belakangnya. Jika Sulizi dapat berhasil, mengapa saya tidak bisa? Lan Muzi tertawa histeris. Meskipun itu berliku-liku, saya harus mengatakan bahwa hasilnya luar biasa. Mari kita ucapkan selamat kepada Junior Sulizi dan Ye Xinglan. Salam hangat kami bersama mereka. Ye Xinglan dan Su Luzi secara teknis menarik diri dari Festival Tanggal Danau Dewa Laut. Mereka tidak berpartisipasi dalam segmen final dan tidak harus mengambil pasangan mereka dengan paksa. Namun, tanpa ragu, mereka berhasil. Tang Hulin benar-benar bahagia untuk Sulizi. Dia berhubungan baik dengan Sulizi. Dia bisa kira-kira menebak pikiran Sulizi. Namun, ketika Ye Xinglan menerima Sulizi, dia benar-benar senang. Yue Zhengyu telah gagal, sementara Sulizi berhasil. Bagaimana dengan saya? Bisakah saya berhasil? Dia bukan satu-satunya yang merasa gentar di dalam hatinya. Keberhasilan Sulizi tidak diragukan lagi telah menghidupkan kembali harapan para siswa laki-laki. Untuk peserta berikutnya, nama yang diambil adalah Sumier. Sumier tidak terlalu cantik, dan dia memiliki temperamen yang panas. Bisa juga digambarkan sebagai auranya. Auranya akan membuat sebagian besar anak laki-laki menjaga jarak hormat darinya. Berapi-api dan keras. Seperti gunung berapi yang bisa meletus setiap saat. Mungkin ini terkait dengan alat jiwa yang paling dia cintai. Daun lotus di bawah kaki Sumier bergerak dan melayang perlahan. Mier, biarkan aku melihat pria pilihanmu. Tang Yinmeng tidak bisa menahan tawa. Dia dan Sumier adalah teman baik. Sumier sedikit lebih muda darinya. Ini bukan pertama kalinya Sumier ambil bagian dalam Sigat Lake Dead Festival. Karakternya yang kuat membuatnya sulit menemukan pasangan yang cocok. Sumier memutar matanya ke arahnya. Kemudian, dia melihat sekelompok anak laki-laki. Adakah orang di sini yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku? Keluarlah dan bertarunglah. Ini adalah permintaannya. Anak-anak lelaki itu sangat diam. Situasinya begitu tegang dan sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Sumier mengerutkan bibirnya. Kamu semua sekelompok lemah. Tidak ada orang di sini yang cukup baik untukku. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi siswa laki-laki pelataran dalam berubah menjadi malu-malu. Bukannya tidak ada ahli di antara bocah-bocah pengadilan dalam. Sebagai contoh, Lan Muzi sangat kuat dan diakui sebagai murid pengadilan dalam terbaik. Selain dia, ada siswa laki-laki yang kuat lainnya. Namun, siswa laki-laki seperti itu secara alami akan memiliki gadis yang bersaing untuk mereka. Biasanya, mereka sudah memilih pasangannya. Akibatnya, mereka tidak akan muncul di festival tanggal. Sumier telah berpartisipasi dalam festival tanggal Danau Dewa Laut selama beberapa tahun tetapi tidak berhasil mendapatkan tanggal. Dengan berlalunya waktu, kekuatannya sendiri meningkat dengan cepat. Sekarang dia cukup kuat. Bahkan lebih sulit baginya untuk menemukan teman kencan. Selain itu, dia memiliki karakter sombong yang secara alami membuatnya sulit untuk menemukan pria. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia melakukannya untuk melampiaskan amarahnya. Gadis-gadis seperti ini, jika mereka tidak dapat menemukan pasangan yang cocok di dua festival tanggal Danau Laut Dewa mereka yang pertama, kemungkinan besar dia akan merasa hampir mustahil untuk mendapatkan pasangan. Dunia Soul Masters tidak peduli dengan status keluarga dari masing-masing pasangan. Tetapi kesenjangan antara kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu luas. Terutama ketika Soul Master perempuan mencari pasangan mereka. Mereka biasanya berharap bahwa laki-laki mereka lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Ini adalah alasan Yuanen Yehui selalu mengatakan bahwa dia ingin Xie menjadi lebih kuat darinya sebelum dia memenuhi syarat untuk mengejarnya. Prinsipnya sama. Karena itu, Sumier tahu bahwa dia tidak akan pernah menemukan orang yang cocok untuknya. Dia juga tidak menyukai siapapun. Anak-anak itu terlalu muda atau terlalu lemah. Dia tidak punya niat untuk menerima cacat. Tentu saja, ini adalah pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin ada cacat di pelataran dalam Shrek? Dia memandang anak laki-laki dengan jijik. Daun lotusnya melayang kembali. Tunggu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Siapa bilang semua bocah lelaki itu lemah?
Setidaknya, saya tidak. Su Mier berbalik dengan kaget. Dia tidak pernah berharap ada orang yang cukup berani untuk melangkah maju dan menerima tantangannya. Dia telah melakukan hal yang sama di 2 festival kencan sebelumnya. Sosok besar dan tinggi berdiri di atas daun teratai dan melayang menuju pusat danau Dewa Laut. Semua orang heran ketika mereka melihat orang ini. Orang yang tertidur tidak lain adalah Dragon King Long Yue dari Star Luo Empire yang terkena Su Mier pada segmen sebelumnya. Kepribadian seperti apa yang dimiliki Long Yue? Dia setia, jujur, dan blak-blakan. Dia pasti tidak bisa menerima dipanggil lemah oleh seorang wanita. Dia selalu memandang dirinya sebagai pria paling maskulin di dunia. Ketika Su Mier melihat bahwa itu adalah dia, dia mengangkat alisnya. Kamu dari Star Luo. Jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk menantangku hanya karena kamu telah menangkis serangan meriam tanganku tadi. Dalam pertempuran, aku tidak akan menahan diri. Long Yue menjawab dengan bangga. Dan jika kamu kalah, Su Mier mendengus. Jika aku kalah, aku akan memilihmu. Long Yue melengkungkan bibirnya. Bahkan jika kamu memilihku, itu tidak berarti aku akan memilihmu. Su Mier berkata dengan marah. Mengapa kamu banyak bicara? Mau berkelahi atau tidak? Bahkan jika Anda tidak memilih saya akan tetap memilih Anda. Jika kamu kalah, hehe. Bab 758. Long Yue tersenyum. Oke, ayo kita lakukan. Mari kita bawa ke langit. Ketika dia mengatakan ini, dia melompat dengan semua kekuatannya sementara tubuhnya mulai dengan cepat bertambah besar saat dia mendorong dirinya ke atas. Saat dia melanjutkan pendakiannya ke langit, cincin jiwa yang menyilaukan mulai muncul dari bawah kakinya juga. Namun, Su Mier tidak menunjukkan kelemahan pada lawannya. Dia melompat dan menyerbu ke langit juga. Baik itu siswa laki-laki atau perempuan. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terdiam ketika mereka melihat acara berlangsung di depan mata mereka. Apakah keduanya benar-benar di sini sampai saat ini? Bukankah proses kencan mereka agak terlalu berapi-api? Mereka sudah bertarung sebelum segmen terakhir di mana kita benar-benar bertarung satu sama lain untuk mengklaim pasangan kita. Cahaya dari cincin jiwa di tubuh Long Yue menakutkan. Mereka sebagian besar berwarna hitam dan meskipun cahaya dari cincin jiwanya kusam, cahaya tampak memancar di sekitar mereka ketika mereka membesar di samping tubuhnya. Cara yang mengesankan dari seluruh keberadaannya juga mulai meningkat beberapa kali lipat. Meskipun Tang Wulin berdiri di bawah mereka, dia tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya ketika dia merasakan gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari tubuh Long Yue. Orang ini jauh lebih kuat daripada dia 4 tahun lalu. Dia pasti sudah menjadi Master Armor pertempuran 2 kata. Untuk melengkapi semua ini, dia mungkin baru berusia 24 tahun ini. Bagi seseorang pada usia itu untuk bisa berkultivasi hingga tingkat ini benar-benar mengejutkan. Tak lama, tubuh Long Yue telah membesar sampai tingginya 10 meter dan itu mengeluarkan aura kuat yang tak tertandingi. Dengan aura itu muncul sisik tebal, berat, berwarna coklat kekuningan yang muncul di permukaan kulitnya. Dan ekor besar yang memanjang dari punggungnya. Meskipun dia berada di udara, aura lebatnya yang sekarang terasa seberat gunung di pundak seseorang masih terasa luar biasa mengagumkan. Di atas kapal menara, Yunming mengangguk ringan. Ini harus menjadi jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Ketika Anda benar-benar merasakannya, Anda akan menyadari bahwa aura garis keturunannya sangat kuat. Dalam hal kekuatan garis keturunan, kekuatan garis keturunan mereka umumnya lebih kuat daripada Soul Masters di Douluo kontinen kami karena pengaruh penduduk asli di Star Luo Empire. Namun, ini juga akan menghadirkan masalah yang jelas di bawah pengaruh kekuatan garis keturunan mereka. Perpaduan antara kekuatan spiritual mereka dan jiwa bela diri tidak akan sempurna. Dengan itu, ketika kekuatan mereka mencapai peringkat tertentu, mereka tidak akan lagi bisa mengendalikan kekuatan mereka. Namun, masih jarang Long Yue ini memiliki basis kultivasi pada usia muda. Tidak heran murid-murid kita menjadi terkenal setelah mengalahkannya di kompetisi Elite Masters jiwa tingkat tinggi muda kontinental 3 tahun lalu. Mayor, penilaian Anda tepat. Penatua Kai memandang Yunming dan mengangguk ringan. Setelah mereka kembali dari kompetisi,
Dia adalah orang yang sangat merekomendasikan Gu Yue dan yang lainnya untuk mengambil nama-nama Shrek Seven Monsters. Kekuatan Tang Wulin dan geng bisa terlihat jelas dari lawan yang mereka kalahkan. Kekuatan Long Yue yang meningkat hanya berfungsi sebagai bukti bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh kelompok mereka saat itu bahkan lebih kuat. Long Yue ini tumbuh dengan kecepatan yang terlalu cepat. Namun, jiwanya memiliki cacat juga. Begitu dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan berada dalam kondisi di mana dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dia bahkan mungkin menjadi gila. Dia mungkin datang ke sini sebagai siswa pertukaran untuk mengatasi masalah ini juga, kata Penatua Kai. Yunming mengangguk sedikit. Jiwa bela diri dan garis keturunan salah satu dari 9 naga raja tidak bisa ditanggung semudah itu. Kita lihat saja. Saat ini, Long Yue dan Sumier sudah di udara. Tidak seperti Long Yue, tubuh Sumier tidak tumbuh sebanyak itu. Namun, sebuah mesia yang gelap seperti tinta sudah muncul di belakangnya. Mesia itu hitam di seluruh. Jika bukan karena cahaya lampu dari festival tanggal nasib Dewa Laut, mungkin bahkan terlalu mudah bagi yang lain untuk mengabaikan kehadirannya di malam hari. Ketika dia melihat mesia ini, Long Yue tidak bisa menahannya saat dia mengangkat kedua alisnya. Bagaimana kejamnya wanita ini untuk mendesain mesianya seperti ini. Mesia hitam Sumier memang tampak sedikit berlebihan. Mechanya tingginya sekitar 10 meter dan untuk mesia hitam, ini sudah sangat besar. Biasanya, semakin kuat mesia, semakin kecil ukurannya. Ini karena bisa jadi gesit seperti ini. Sumber energi yang melekat padanya juga akan memiliki kapasitas yang lebih besar yang cukup untuk memberi daya pada mesia untuk waktu yang lebih lama. Namun, aura mesia hitam ini berbeda. Meskipun tingginya 10 meter, masih terlihat sedikit kembung. Tidak ada apapun tentang itu yang tampak gesit. Di pundak mesia hitam ada meriam jiwa dengan kaliber lebih dari 200 mm. Selain itu, anggota tubuhnya, batang tubuh, dan bahkan pinggangnya dilengkapi dengan meriam jiwa yang besar. Yang bahkan menakutkan adalah bahwa ada laras senapan yang bahkan lebih kecil di lengannya. Sebagai siswa berprestasi di Monster Academy, bagaimana Long Yue tidak bisa mengenali bahwa nozzle itu ada di sana sehingga bisa menembak bola meriam jiwa yang sudah diperbaiki. Cannonball Soul yang telah diperbaiki adalah alat Soul yang paling mengerikan yang tersedia selama 10.000 tahun terakhir. Setelah pengembangan senilai 10.000 tahun, Cannonball Soul yang tetap telah berubah menjadi senjata yang merusak. Warga sipil jelas tidak diizinkan untuk menggunakan mereka. Bahkan di militer, penggunaannya diatur secara ketat. Namun, Akademi Shrek, tanpa diragukan, adalah pengecualian. Atas nama penelitian, itu tidak luar biasa untuk bola meriam jiwa tetap muncul di sini. Namun, orang yang memiliki meriam tetap adalah lawannya. Long Yue tidak memiliki bayangan keraguan bahwa ada meriam bola nyata di dalam barel itu. Ini karena dia telah melihat cahaya redup yang mereka berikan. Bagaimana ini masih bisa dianggap sebagai mesia? Ini praktis mesin penyembelih. Jumlah energi yang diperlukan untuk menyalakan mesin ini saja sudah merupakan angka astronomi. Dengan tambahan meriam jiwa tetap dan kondisi di mana ia dibangun, biaya membangun mesia ini saja sudah cukup untuk membuat 3 mesia hitam. Bahkan Long Yue menarik napas dingin ketika dia melihat betapa kejamnya wanita ini. Sumier membuat tanda tangan padanya dengan jijik. Bergerak cepat. Dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu menjadi mesia hitamnya sendiri. Meskipun Sumier juga seorang ahli 7 cincin, dia bukan master armor pertempuran 2 kata. Dia hanya seorang master armor pertempuran 1 kata karena dia telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk meneliti dan meningkatkan mechanya. Dia memiliki gairah yang membara dan obsesi liar tentang berbagai alat jiwa. Selama ada alat jiwa yang kuat yang dia naksir, dia akan selalu mencari cara untuk melampirkannya pada mesia hitamnya sendiri. Ekspresi wajah Long Yue berubah suram. Dia meraih udara dengan tangan kanannya, menyebabkan seberkas cahaya keemasan melintas sebelum tombak tebal dan tebal muncul di genggamannya. Baginya untuk segera menggunakan senjatanya, jelas bahwa dia menganggap serius Sumier. Hati-hati. Suara sedingin Sumier terdengar secara elektronik sebelum mesia hitam bergerak sesaat kemudian. Itu mengangkat lengan.
Dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda membuat gerakan persiapan ketika seberkas cahaya yang kuat melesat lurus ke arah Long Yue dengan kekuatan besar. Gaya bertarung Long Yue selalu untuk melawan api dengan api. Dia mengayunkan tombak di tangannya. Dan seberkas cahaya keemasan bersinar juga. Boom! Suara kuat ledakan meledak di langit. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana, menyebabkan para murid pelataran luar menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka dengan niat dan fokus. Long Yue tidak bergeming di udara, terutama karena tubuhnya yang besar itu sepadat dan seberat gunung. Di sisi lain, mesia hitam mulai bergerak secepat kilat. Saat bergerak, tubuhnya berayun dengan lembut, meninggalkan gambar setelah. Tak lama setelah itu, sinar cahaya meledak saat membombardir Long Yue dengan serangan gencar. Long Yue memegang tombak panjangnya saat ia bertahan dan memblokir serangan dari atas dan bawahnya. Dia memblokir serangan dari meriam jiwa dan sinar jiwa yang menghujani dirinya seperti badai yang ganas. Di udara, serangkaian ledakan bisa terdengar seperti petir bergulir. Apa yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa kumpulan cahaya terus-menerus meletus di tubuh Long Yue. Cincin jiwa pertama Long Yue sudah menyala. Keterampilan jiwanya, pegunungan, langsung diterapkan pada dirinya sendiri, membuat dirinya sebesar gunung. Tombak di tangannya membawa keterampilan jiwa airnya yang mengalir saat arus besar air mengalir tanpa henti ke arah mesia hitam. Namun, mesia hitam menampilkan kegesitan yang benar-benar berbeda dengan ukurannya yang besar. Ini melakukan serangkaian manuver mengelak di bawah kendali cerdik Sumier. Hanya serangannya yang mendarat di tubuh Long Yue sedangkan tidak ada serangan Long Yue yang menyentuh mesia hitamnya dari awal sampai akhir. Keterampilan operasi mesia yang brilian, seru Long Yue di dalam hatinya. Dia bahkan menunjukkan senyum pahit. Karena perasaan sinar jiwa dan meriam jiwa yang berdampak pada tubuhnya itu bukanlah perasaan yang menyenangkan. Pertahanannya sudah sangat kuat, tetapi serangan Sumier benar-benar terlalu keras. Itu sangat kejam sehingga dia tampak seolah-olah akan melengkung di bawah mereka. Dia perlu memanfaatkan sejumlah besar kekuatan jiwanya untuk memblokir mereka. Ini tidak bisa. Long Yue menunjuk dengan tombaknya. Dan cincin jiwa lainnya menyala. Rawa. Di langit. Sebagian ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi berlumpur. Meskipun itu hanya rawa tak berbentuk yang diciptakan oleh energi. Itu tidak berbeda dari rawa yang sebenarnya. Long Yue sangat tangguh dalam waktu gerakannya. Dia telah melepaskan keterampilan jiwanya pada rute yang harus diambil mesia hitam saat ia bermanuver mengelak. Hampir seketika, mesia hitam Sumier sepertinya telah menabrak jaring yang besar, menyebabkannya langsung melambat. Arus yang tak terhitung jumlahnya mengamuk menuju mesia dari segala arah. Dalam sekejap, mereka langsung menuju ke arah mesia hitam seperti sungai yang mengalir ke laut. Penguasaan Long Yue tentang koordinasi antara masing-masing dan setiap keterampilan jiwanya telah mencapai tingkat di mana ia bisa mengendalikan mereka dengan presisi tertinggi. Dia tidak memberi lawannya peluang sedikit pun. Namun, pemandangan yang mengejutkan baginya muncul. Lampu perak menyala, dan mesia hitam Sumier menghilang di udara tipis. Semua arusnya menabrak tempat kosong. Bab 759. Sosok yang gelap seperti tinta muncul dan melayang di atas punggungnya saat seberkas cahaya menyilaukan turun dari langit. Itu adalah pedang besar yang panjangnya lebih dari 6 meter. Bilahnya yang lebar 1,5 meter. Dan berkedip dengan cahaya hitam keunguan yang menyilaukan karena langsung memotong bahu Long Yue. Di tengah suara gesekan memekakkan telinga. Bilah besar yang bergetar pada frekuensi tinggi dengan keras kepala memotong sisiknya bahkan dengan pertahanan sisiknya yang tebal dan berat dan keterampilan jiwanya. Mountains. Kekuatan besar dari tebasan mengirim Long Yue jatuh ke bawah dari langit. Di udara di atas danau Dewa Laut. Penghalang cahaya telah naik sebelum ada yang menyadarinya. Seperti bantal. Itu memantul tubuh megah Long Yue dari itu. 4 kolom cahaya segera melesat keluar dari bahu mesia hitam membawa serta 4 bola cahaya besar yang meletus tanpa ampun di punggung Long Yue. Ledakan intens terdengar di tengah lolongan Long Yue yang marah. Kemudian, cincin jiwa ke-6 di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Seluruh langit tampaknya telah memerah menjadi merah dalam sekejap. Tak lama setelah itu, tubuh Long Yue membesar lagi.
Meskipun tubuhnya yang setinggi 10 meter sudah sangat besar, itu tumbuh hingga lebih dari 50 meter setelah ia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya. Banyak yang mengejutkan semua orang. Luka menganga besar di punggungnya sangat jelas. Dan punggungnya bahkan hangus akibat ledakan. Namun, di bawah pengaruh keterampilan jiwa keenamnya, kerusakan yang dilakukan oleh serangan itu tampaknya sangat terbatas. Tak lama setelah itu, cincin jiwa ketujuh Long Yue menyala. Keterampilan jiwa keenam, Murka Gunung Naga Raja. Keterampilan jiwa ketujuh, Martial Soul True Body. Tubuhnya yang besar membentang ketika dia berubah menjadi naga raksasa sepanjang lebih dari 50 meter yang ditutupi dengan sisik yang sangat tebal dan berat di udara. Gelombang kekuatan jiwa yang dikirim dari tubuh Long Yue bahkan menyebabkan getaran di ruang di sekitar mereka. Meskipun dia tidak menggunakan baju perangnya, aura yang dia berikan dalam sekejap ini bahkan membuat judul Doulos sedikit terintimidasi. Saat itulah Mesia hitam naik di udara saat sinar cahaya yang kuat tanpa henti membombardir Long Yue. Namun, Long Yue, yang sudah berubah menjadi Raja Naga Gunung pada saat yang tepat ini, mengangkat ramalan hukum kanannya dan menamparkan ruang di hadapannya secara langsung, menyebabkan getaran tiba-tiba di udara. Udara di sekitar mereka sangat terdistorsi sebelum meledak dari tarikan gravitasi yang kuat. Sumier hanya bisa merasakan mesia hitamnya tenggelam sebelum langsung jatuh dari langit seperti meteor mengejar bulan saat dia jatuh ke arah depan Raja Naga Gunung. Namun, cahaya putih keperakan tiba-tiba muncul di tubuh mesia hitam. Lapisan demi lapisan gelombang spasial muncul di udara dan mesia hitam melayang di antara cahaya putih perak karena perlahan-lahan mengurangi efek gaya gravitasi. Roar. Raja Naga Gunung mengeluarkan raungan marah ke angkasa sebelum ia menyerang dengan hukum masa depan yang tepat sekali lagi. Kali ini, itu menyebabkan seluruh ruang di sekitar mereka terdistorsi, menghancurkan lapisan cahaya putih keperakan begitu saja. Sumier, yang duduk di mesia hitam, mengalihkan pandangannya. Dunia. Tekanan eksternal telah mencapai bagian dalam mesia. Kemudian, pedang besar muncul di tangan mesia hitam sekali lagi saat menebas udara dan secara paksa merobek celah ke ruang angkasa. Cahaya perak menyala lagi dan kali ini, itu muncul lebih tinggi di udara. Raja Naga Gunung mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, itu melengkung punggungnya lebar dan tebal. Dan gunung yang tinggi tiba-tiba muncul dari punggungnya sebelum langsung menembak ke langit. Gunung terus membesar di udara. Hampir seketika, itu berubah menjadi gunung yang tingginya ratusan meter dan diameter ribuan meter. Itu bergerak untuk menutupi mesia hitam sepenuhnya. Penindasan gunung. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat yang dapat digunakan saat dia berada di bawah pengaruh Martial Soul True Body. Gunung yang tinggi memancarkan cahaya coklat kekuningan. Tang Wulin merasakan tubuhnya sedikit panas saat itu muncul. Torso Bon Gunung Naga Raja telah bereaksi terhadapnya. Gaya gravitasi yang sangat besar memutar lingkungan mereka sepenuhnya. Sumier tidak bisa lagi menggunakan spatial retreat. Dia juga dengan ketakutan menyadari bahwa tindakannya melambat di bawah pengaruh gunung yang tinggi. Dia hanya bisa menatap kosong ketika gunung yang tinggi turun dari langit dan langsung menabraknya. Teriaknya dengan marah. Sebuah laras di lengan Mesia dinaikkan saat bagian dalamnya berkedip-kedip dengan cahaya. Sumier tidak bisa lagi menahan diri saat dia bersiap untuk melepaskan langkah terbesarnya. Karena dia menghabiskan lebih banyak energi untuk meneliti alat-alat jiwa. Lebih dari 70% dari kekuatannya ada pada alat-alat jiwanya. Selain dari kemampuan yang sangat penting, retret tata ruang, keterampilan jiwanya dan jiwa bela diri hanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Itu sebabnya, dalam hal kepadatan kekuatan jiwa saja, dia bahkan lebih unggul dari Long Yue. Namun, keuntungan dari jiwa bela diri Mountain Dragon King terlalu besar. Pada akhirnya, jiwa bela diri yang tak tertandingi ini berhasil melampaui batas yang bisa dilawan oleh Mesia Supernya. Itulah sebabnya, Sumier harus menggunakan teknik rahasia As in the Hole-nya, meriam jiwa yang tetap jika dia ingin mengalahkan Long Yue. Di bidang penelitian Cannonball Soul, Sumier adalah seorang pakar absolut. Sudah cukup. Sebuah suara berat terdengar di langit. Tiba-tiba, cahaya putih muncul diam-diam di udara, menyebabkan tubuh Sumier membeku seketika.
Dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun secara alami. Dia tidak bisa meluncurkan bola meriam jiwanya. Di sisi lain, retakan muncul di bawah gunung. Gunung loteng besar, dengan tekanan yang kuat, langsung ditelan oleh celah. Pada saat yang sama, Long Yue hanya merasakan getaran di dalam tubuhnya. Kemudian, perasaan takut yang berasal dari kedalaman jiwanya melepaskannya dari tubuh sejati jiwa martialnya tanpa dia bisa mengendalikannya. Dia kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap mata. Dalam kontes ini, Mier telah kalah. Suara Atlas Douluo Yunming bergema di langit. Cannonball Soul yang tetap memiliki kemampuan untuk mengubah gelombang pertempuran. Namun, jika Anda ingin mengalahkannya, Anda harus rela membiarkan batu giok dan batu terbakar bersama. Namun, Long Yue belum menggunakan baju perangnya dari awal sampai akhir. Bahkan jika kamu bertarung dengan sekuat tenaga, orang yang pada akhirnya akan mati adalah kamu. Dan kamu sendiri. Paling-paling, dia akan sangat terluka sehingga setelah memperhitungkan semua faktor, Long Yue telah menang. Kata-kata Yunming adalah mutlak dan adil. Long Yue dan Su Mier turun dari langit dan kembali ke permukaan Danau Dewa Laut. Su Mier menyingkirkan mesia hitamnya. Dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Hanya tatapannya terhadap Long Yue yang agak berubah. Long Yue dalam bentuk yang jauh lebih kasar darinya. Ada luka di punggungnya dan meskipun sembuh dengan cepat, pakaian di bagian atas tubuhnya hilang, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Terima kasih atas pertandingannya, kata Long Yue ke Su Mier dengan ekspresi serius. Dia tidak berpikir bahwa dia pasti akan menang. Ada alasan di belakangnya tidak menggunakan baju perangnya. Dengan peningkatan basis kultivasinya, kendali yang dimilikinya terhadap emosinya semakin lemah. Itulah sebabnya dia tidak berani bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran karena kemauan. Ini karena dia mungkin hanya membawa bencana besar dengan satu slip. Dia tidak menggunakan baju perangnya karena dia takut akan menjadi liar. Bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Ketika Su Mier akan menggunakan bola meriam jiwanya yang tetap, dia memiliki perasaan terkejut di hatinya dan dia gelisah. Tanpa ragu, jika bola meriam jiwa yang tetap itu ditembakkan, situasinya akan sulit diprediksi. Juga, Su Mier memiliki lebih dari 1 Cannonball Soul yang tetap. Objek ini jelas merupakan alat pembunuh yang hebat. Itu adalah senjata strategis. Su Mier mendesak daun teratai di bawah kakinya dan melayang ke arah Long Yue. Dia berkata dengan gembira, "Kamu menang. Aku memilihmu." Long Yue mengangguk ke arahnya. Ketika dia melihat wanita muda yang mendekatinya sekarang, dia tidak bisa menghubungkannya dengan mesia hitam yang penuh dengan aura yang mendominasi di udara sekarang. Su Mier berdiri dengan mantap di samping Long Yue dan tampak sangat tenang. Di sisi lain, semua orang menghela nafas lega. Jika wanita yang kejam ini benar-benar berakhir dengan Long Yue, mereka menganggap bahwa dia tidak akan memiliki hari yang damai juga. Kurang lebih, anak-anak itu bersukacita atas penderitaannya. Long Yue juga sedikit bermasalah. Hanya setelah dia bertukar pukulan dengan Su Mier barulah dia benar-benar mengerti mengapa anak-anak itu tidak berani melawannya. Dia adalah makhluk yang akan mencabut meriam jiwanya yang tetap pada saat tertentu. Su Mier melirik Long Yue dan berkata dengan datar, "Kamu tidak boleh memilih orang lain setelah kamu memilihku atau aku akan membuatmu hancur berkeping-keping." Tepi bibir Long Yue berkedut. "Apa itu? Kaulah yang memilihku." Su Mier menjawab, "Itu adalah hal yang sama." Long Yue akhirnya memegang lidahnya. Bagaimana dia bisa sulit menjual dirinya sendiri? Bab 760. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah pertempuran yang baru saja dia lalui, dia merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia merasakan karakter kuat Su Mier. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang rekan yang lebih mengesankan daripada dia. Dan itu adalah seorang wanita untuk debut. Tang Yinmeng tersenyum. "Selamat, Mier. Anda akhirnya menemukan yang cocok untuk Anda. Kami akan terus menggambar banyak." Yang berikutnya adalah Wu Shiduo. Daun lotus Wu Shiduo melayang perlahan. Tatapannya berkeliaran. Dia memandang anak-anak lelaki yang jauh. Dan dia memandangi kecantikan yang tiada taranya di samping Tang Wulin. Dia mengepalkan giginya saat dia mendesak daun teratai ke depan.
Itu memecah ombak dan bergerak lurus menuju sisi Tang Wulin. Dia tidak mengajukan pertanyaan, juga tidak mengajukan permintaan. Dia hanya mendorong daun lotusnya ke sisi lain Tang Wulin dan berdiri di sana. Tang Wulin menatap Wu Siduo dengan kaget. Kamu? Wu Siduo mengangkat kepalanya dan menatapnya. Bagaimana dengan saya? Tang Wulin hampir tidak bisa tersenyum. Mengapa kamu memilihku? Wu Siduo berkata. Kenapa aku tidak bisa menjemputmu? Tang Wulin tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Di segmen ini, para gadis memiliki prioritas absolut. Wu Siduo menunduk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tanpa pertanyaan, di antara gadis-gadis itu, Wu Siduo memegang kepribadian dan penampilannya. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Naer telah memilih Tang Wulin sebelum dia melakukannya. Dibandingkan dengan Naer, dia tidak jauh di belakang. Meski begitu, dia menunjukkan keberaniannya dalam memilih Tang Wulin setelah Naer. Gadis-gadis lain semua punya pilihan dan pertanyaan. Segmen keempat mengambil langkah setelah pertarungan hebat antara Su Mier dan Long Yue. Namun, beberapa gadis yang lebih tua memilih untuk keluar dari segmen festival ini. Karena masih ada segmen terakhir. Mereka tidak bisa meninggalkan festival tanggal karena mereka belum memilih siapapun. Mereka harus menunggu sampai segmen terakhir selesai. Anak laki-laki hanya bisa mendapatkan kembali prioritas mereka di segmen terakhir dan mengekspresikan cinta mereka kepada orang yang mereka sukai. Dai Yuner. Akhirnya giliran Yang Mulia Putri Bintang Luo Empire. Daun lotus Dai Yuner melayang keluar perlahan. Tatapannya terpaku pada Tang Wulin. Saudara tiga, panggilnya lirih. Tang Wulin menatapnya. Dia diam-diam mengutuk nasibnya. Seperti yang diharapkan. Kabut samar memenuhi mata Dai Yuner. Brother Tri, kamu pasti tahu bahwa aku sudah lama mencarimu. Lama sekali. Mereka berkata bahwa Anda sudah mati. Bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk meninggalkan dunia kecil. Tapi, aku selalu percaya bahwa kamu tidak akan mati. Selama 3 tahun terakhir, saya telah mencari tinggi dan rendah untuk Anda. Ketika kabar baik dari Tang Sek sampai pada saya mengatakan bahwa Anda telah kembali. Saya segera bergegas ke Shrek Academy hanya untuk melihat Anda. Untukmu. Aku bahkan rela kehilangan statusku sebagai seorang putri. Saya tidak bisa melupakan semua yang kami lalui di Dragon Valley. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda menyukai saya? Aku, Tang Wulin membuka mulutnya. Tetapi lidahnya diikat. Dia tidak tahu bagaimana meresponsnya. Sejauh suka pergi. Dia pasti punya perasaan untuknya. Namun, jika dia mengucapkan kata suka sekarang, itu mengandung arti yang berbeda dengan suka yang dia rasakan dalam keadaan normal. Dai Yuner tersenyum manis. Aku tahu kamu menyukaiku. Setelah dia mengatakan ini, daun lotusnya melayang keluar. Dia langsung menuju Tang Wulin. Kapan aku mengatakan itu? Tang Wulin bingung apakah akan tertawa atau menangis. Dai Yuner datang sebelum Tang Wulin. Ketika dia melihat bahwa bintik-bintik di kedua sisinya sudah ditempati oleh Naer dan Wu Siduo, dia menggerakkan daun teratai untuk berhenti di depan Tang Wulin. Kemudian, dia berbalik dengan gesit. Sekarang, hanya ada aku di matamu. Suara buku-buku jari retak berasal dari samping. Tang Wulin berbalik untuk melihat ke arah suara. Dia melihat Long Yue menatapnya dengan tatapan tajam. Long Yue memiliki respons yang sama dengan dia ketika dia berpikir bahwa Naer akan memilih Long Yue lebih awal. Apa? Jangan bilang kau ingin makan di mangkuk sambil melihat panci. Su Mier terdengar dingin. Tanpa ada yang memperhatikan. Sudah ada meriam tangan di tangannya. Dia menempelkan laras di pinggang Long Yue. Long Yue menatapnya. Dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Apa yang kamu lakukan? Su Mier menjawab. Kamu pikir apa yang aku lakukan? Situasinya sedikit canggung. Tang Wulin juga tidak menikmati ini. Dai Yuner ada di depan sementara Naer dan Wu Siduo berada di kedua sisi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu di Sigat Lake Dead Festival. Selanjutnya, Yuanen Yehui. Sudah waktunya bagimu untuk memilih. Junior. Ketika dia mendengar nama itu, Xie langsung tegang. Bahkan tatapan Tang Wulin menjadi fokus. Dia jauh lebih tinggi daripada Dai Yuner. Jadi,
Itu tidak mempengaruhi bidang penglihatannya meskipun Dai Yuner berdiri di depannya. Sekarang giliran Yuanen. Setelah tidak bertemu mereka selama lebih dari 3 tahun. Tang Hulin tidak yakin tentang perkembangan apapun antara Yuanen Yehui dan Xie Xie. Namun, dari penampilan Xie Xie sebelumnya, ia dapat mengatakan bahwa Xie Xie belum berhasil. Jika Xie Xie masih tidak bisa membuat Yuanen berubah pikiran, dia takut apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan pelajaran yang dipetik dari kemalangan Yue Zhengyu sebelum ini, Tang Hulin tidak memiliki harapan tinggi untuk Xie Xie. Terutama dengan hubungan satu sisi antara Xie Xie dan Yuanen. Daun lotus di bawah kaki Yuanen Yehui meluncur perlahan. Dia tampak setenang biasanya. Rambut merah panjangnya jatuh bebas ke pundaknya. Di bawah langit malam, dia tampak misterius dan memikat. Xie Xie saat ini merasakan mulutnya kering dan lidahnya hangus. Dia sangat gugup. Dia telah mengaguminya selama bertahun-tahun dan akhirnya mengakui perasaannya untuknya di depan audiens yang begitu besar. Jika dia masih tidak memilihnya, dia harus berhenti. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ketika Yuanen berbicara, tubuh Xie Xie bergidik. Aku sudah memberitahumu ini sejak lama. Jika Anda ingin bersama saya, maka Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Jadi, ayo kalahkan aku, dan aku akan menjemputmu. Yuanen Yehui memandang Xie Xie dengan mata berbinar-binar. Seluruh tubuh Xie Xie bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia terus menghirup sampai paru-parunya hampir meledak karena ekspansi berlebihan. Lalu, dia perlahan membiarkan udara di dalam dadanya keluar. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Apakah dia memilih untuk menolak saya menggunakan metode ini? Ekspresi mengejek diri muncul di wajah Xie Xie. Mereka saling kenal dengan baik. Mereka saling mengenal dengan sangat baik sehingga mereka dapat membaca punggung tangan masing-masing. Selalu ada kesenjangan dalam kemampuan dan keterampilan mereka antara Yuanen Yehui dan dirinya sendiri. Kesenjangan ini tidak pernah berkurang. Bahkan setelah dia bekerja keras dengan sekuat tenaga, dia nyaris tidak berhasil mengikutinya. Apakah dia berencana mempermalukan saya di depan semua orang hari ini? Untuk membuat saya menyerah ide mengejar dia sepenuhnya. Ayo. Pada saat ini, Xie Xie siap mempertaruhkan segalanya. Dia harus melanjutkan pertarungan ini apapun yang terjadi. Tubuhnya tidak lagi gemetar. Tatapannya telah ditentukan. Bahkan jika dia kalah, itu harus di tangannya. Xie Xie menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Baiklah. Daun lotusnya melayang. Dia mendesak daun lotusnya. Dan dia bergerak ke depan anak-anak. Cahaya redup bersinar di matanya. Yuanen Yehui mendengus. Cahaya bersinar di belakangnya. Sepasang sayapnya terbuka secara instan. Itu adalah jiwa bela diri malaikat jatuh. Lingkaran cincin jiwa naik dari bawah kakinya. 2 ungu dan 3 kulit hitam. Tanpa pertanyaan. Setelah berkultivasi selama 3 tahun terakhir, dia telah memperkuat cincin jiwanya dengan sangat di pagoda roh. Demikian pula, lingkaran cincin jiwa bersinar di bawah kaki Xie Xie. 4 ungu dan 1 hitam. Dalam hal kekuatan cincin jiwa, dia masih lebih lemah dari Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengepakkan sayapnya. Tubuhnya turun dari langit seperti kilat hitam yang melesat ke arah Xie Xie. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar terang. Shadow Demon Sword muncul dari udara tipis dan dia menggenggamnya. Tangan Xie Xie berkedip dengan cahaya keemasan. Light Dragon Dagger muncul. Menghadapi keturunan Yuanen Yehui dari langit. Tubuhnya sedikit bergoyang. Meskipun itu hanya sedikit gerakan. Itu memberikan perasaan ilusi kepada siapapun yang melihat. Para penonton tidak bisa fokus dan melihat sosoknya. Long Yue dan Dai Yuner memandang dengan serius. Entah itu Yuanen Yehui atau Xie Xie. Mereka berdua adalah lawan mereka sekaligus. 3 tahun telah berlalu. Mereka telah tumbuh secara signifikan. Bagaimana dengan lawan mereka? Berapa banyak mereka tumbuh? Tang Hulin juga terlihat serius. Dia tidak memiliki penyesalan sedikit pun karena tidak bisa menumbuhkan kekuatan jiwanya selama 3 tahun. Sebagai gantinya, dia puas mengubur tulang naga di kuburan naga selama periode itu. Dia hanya ingin tahu seberapa lebar jarak antara dia dan teman-temannya dalam kultivasi mereka.
Pedang iblis setan Yuanen Yehui tiba-tiba membesar dengan cahaya keunguan gelap yang memantul dari permukaan danau membuatnya menjadi pemandangan yang aneh untuk dilihat. Tiba-tiba, tubuh Xie melesat ke langit seperti seekor naga. Dia menjadi satu dengan belati. Di tengah raungan naga lembut, dengan Light Dragon Dagger sebagai titik, dia melonjak seperti angin puyuh. Dia secara mengejutkan telah memilih untuk mengambil kepala Shadow Demon Sword. Ding! Di tengah suara renyah, kedua sosok itu menuju ke arah yang berbeda. Yuanen Yehui mengepakkan sayapnya dan naik lebih tinggi ke langit sedangkan Xie yang telah berubah menjadi naga emas terbang secara horizontal. Light Illusion Dragon. Xie telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya saat pertarungan dimulai. Namun, dia hanya setara dengan keterampilan jiwa kedua Yuanen Yehui. Bersambung.